Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Alexander Sarekaro, NIM 2021006023. Di sini saya akan membuat tugas video, tugas UAS dari dosen pengampu Parabiman. Yang pertama ini ada urutkan pelepasan komponen mesin diesel 1 silinder R175. Tahap awal pembongkaran ini yang pertama, lepas tangkai bahan bakar. Kuras terlebih dahulu bahan bakar yang tersisa, lepas selang bahan bakar dan baut pengikat tangki, angkat tangki dengan hati-hati. Nah, kemudian yang kedua ini ada lepas filter udara, buka pengunci atau baut filter udara, lepas selang udara masuk, angkat filter udara, beserta housingnya. Kemudian sistem bahan bakar dan exhaustnya, lepas injektor atau nozzle, buka pipa tekanan tinggi dari pompa injeksi, lepas baut pengikat injektor. Gunakan kunci khusus untuk melepas injektor dari kepala silinder. Kemudian lepas knalpot exhaust. Lepas baut pengikat manifold knalpot ke kepala silinder. Lepas kepala knalpot, angkat manifold exhaust dengan hati-hati. Kemudian kepala silinder dan tutupnya. Lepas katup kepala silinder atau rocker cover. Lepas baut-baut pengikat tutup rocker arm. Angkat penutup dengan hati-hati, perhatikan gasket agar tidak rusak. Setelah itu lepas rocket arm dan push rod. Lepas baut poros rocker arm, angkat rocker arm, assembly, keluarkan push rod dengan hati-hati. Kemudian susun berurutan agar tidak tertukar. Kemudian langkah selanjutnya melepas kepala silinder dan piston. Lepas kepala silinder atau silinder head. Lepas baut kepala silinder dengan urutan memutar dari tengah ke tepi. Gunakan kunci torsi yang sesuai. Angkat kepala silinder dengan hati-hati. Setelah itu lepas piston dan connecting rod. Caranya lepas tutup bantalan connecting rod. Dorong piston keluar dari atas silinder. Hati-hati dengan ring piston agar tidak patah. Setelah itu melepas crankshaft dan komponen bawah. Lepas belly well dan governor terlebih dahulu. Caranya lepas baut pengikat flywheel, gunakan alat pengunci flywheel, lepas governor assembler, kemudian lepas baut crankshaft. Setelahnya lepas crankshaft dan camshaft. Kemudian lepas tutup bantalan utama crankshaft. Angkat crankshaft dengan hati-hati, kemudian lepas camshaft dari blok mesin. Perhatikan gear timing. Kemudian pemeriksaan keausan piston dan ring. Piston pada mesin diesel 1 silinder 175. Yang pertama itu ada pemeriksaan ring piston. Yang pertama celah ujung ring atau end gap. Caranya adalah dengan masukkan ring piston ke dalam silinder dengan posisi tegak lurus. Kemudian dorong dengan kepala piston agar posisinya rata. Ukur celah antara kedua ujung ring menggunakan filler gauge. Celah standar biasanya 0,020 sampai 0,40 mm. Kemudian jika celah melebihi 1,0 mm berarti ring harus diganti. Kemudian celah samping ring. Ukur jarak antara ring dengan alur ring pada piston. Gunakan filler gauge di beberapa titik. Celah standar biasanya itu 4,04 sampai dengan 0,10 mm. Jika melebihi 0,15 mm perlu penggantian ring. Kemudian cek kondisi visual ring. Periksa keretakan patah atau aus tidak merata dan ring harus elastis dan tidak lemah. Kemudian pemeriksaan piston. Yang pertama itu pemeriksaan diameter piston. Ukur diameter piston dengan jangka sorong pada beberapa posisi.
10 mm dari bawah piston. Terus bandingkan dengan spesifikasi standar, biasanya sekitar 75 mm untuk mesin diesel 1 silinder tipe R175. Kemudian celah pengukur pemeriksaan celah piston silinder. Yang pertama itu ukur diameter dalam silinder dengan bor gauge atau jangka sorong dalam. Selanjutnya hitung selisih diameter silinder atau diameter piston. Selanjutnya celah standar itu biasanya 0, selanjutnya celah standar 0,10 sampai 0,20 mm. Jika melebihi 0,30 mm, perlu boring ulang atau ganti piston oversize. Kemudian pemeriksaan keovalan dan taper silinder. Langkah pertamanya, ukur diameter silinder di bagian atas, tengah, dan bawah. Kemudian ukur dalam dua arah, sejajar dan tegak lurus poros engkol. Kemudian keovalan maksimal 0,05 mm, taper maksimal 0,10 mm. Kemudian cek kondisi visual piston. Periksa permukaan piston dari goresan dalam, retak atau lubang. Periksa alur ring piston dan keausan berlebih. Kemudian periksa pin piston dan busing dari keausan. Selanjutnya itu ada pemeriksaan keausan poros engkol pada mesin-mesin diesel 1 silinder tipe R175. Sebelum memeriksa, pastikan mesin dalam kondisi dingin dan bersih. Siapkan alat ukur seperti mikrometer, jangka sorong, dan dial indikator. Langkah pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan visual. Pemeriksaan permukaan jurnal poros engkol dari goresan, scoring atau pit atau lubang kecil. Kemudian cek apakah ada perkertakan menggunakan magnifying glass. Kemudian perhatikan perubahan warna yang tidak normal yang menandakan overheating. Biasanya itu agak gosong. Kemudian yang kedua, pengukuran diameter jurnal. Ukur diameter jurnal poros utama atau main jurnal dan jurnal pena engkol, cramping, menggunakan mikrometer. Selanjutnya ukur pada beberapa titik minimal dua arah, vertikal dan horizontal untuk mendeteksi keovalan. Selanjutnya ukur pada beberapa posisi sepanjang jurnal untuk mendeteksi ketirusan taper. Terus yang ketiga itu ada standar pengukuran untuk mesin diesel 1 silinder tipe R175 ini. Diameter jurnal poros utama standarnya sekitar 50 mm. Kemudian diameter pena engkol standar sekitar 42 mm. Toleransi kausan maksimal biasanya 0,05 sampai 0,10 mm. Keovalan maksimal 0,03 sampai 0,5 mm. Kemudian ketirusan maksimal 0 sampai 0,03 sampai 0,05 mm. Selanjutnya pemeriksaan celah oli. Ukur celah antara jurnal dan bantalan menggunakan flash T gauge. Selanjutnya celah oli standar biasanya itu 0,05 sampai 0,15 mm. Jika melebihi 0,20 mm perlu dilakukan perbaikan. Kemudian pemeriksaan round out atau kebongkakan. Pasang dial indikator pada jurnal tengah. Selanjutnya putar poros engkol perlahan dan perhatikan pembacaan. Biasanya round out maksimal yang diizinkan biasanya 0,05 mm. Selanjutnya pemeriksaan keausan mekanisme katup. Yang pertama itu pemeriksaan celah katup. Langkahnya putar poros engkol hingga piston mencapai titik mati atas pada langkah kompresi. Selanjutnya ukur celah katup menggunakan filler gauge. Standar celah katup biasanya itu katup masuk intake 0,20 sampai 0,25 mm. Katup buang atau exhaust 0,25 sampai 0,30 mm. Celah terlalu besar atau kecil menandakan keausan atau pengaturan yang salah. Penjelasan akibat jika celah katup tidak sesuai standar. Nah, di sini ada dua. Biasanya itu celah katup terlalu besar dan celah katup terlalu kecil. Nah, celah katup terlalu besar atau over clearance. Yang pertama itu biasa bunyi mesin kasar, kemudian pembukaan katup tidak optimal,
Yang ketiga, penurunan performa mesin. Yang keempat itu kerusakan komponen. Dan yang kelima ada konsumsi bahan bakar meningkat. Jika celah katup terlalu kecil atau under clearance, yang pertama itu katup tidak menutup sempurna, kemudian kebocoran kompresi, yang ketiga kebocoran pembakaran atau katup buang, yang keempat overheat katup, yang kelima kerusakan serius, yang keenam backfire atau pada katup masuk, yang kelima konsumsi bahan bakar boros. Kemudian ada penjelasan mengenai komponen yang paling sering aus pada mesin diesel PR175 dan alasannya. Komponen yang paling sering aus ini yang pertama ada ring piston. Alasannya itu biasanya karena bergesekan langsung dengan dinding silinder pada suhu dan tekanan tinggi, kemudian bekerja dalam kondisi ekstrim. Teman-teman mungkin bisa dilihat alasannya nih. Kemudian yang kedua ini bantalan launcher atau bearing main. Alasannya ada di sebelah. Kemudian yang ketiga, komponen yang sering aus pada mesin diesel ini ada linear cylinder. Yang keempat ada camshaft dan tapered atau noken as dan pengikut cam. Yang kelima ada nozzle injector. Yang keenam ada pompa injeksi. Sekian urut beberapa tugas dari para Biman. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.